Hi guys, welcome back to my channel. Halo teman-teman, kali ini saya ada di kawasan Ijen, Kota Mandiri masa Hindia Belanda di Malang. Lalu lintas di Jalan Ijen, Kota Malang terlihat ramai. Sejumlah kendaraan hilir mudik menghiasi jalan kembar yang melintang dari arah selatan ke utara. Jalan Ijen merupakan salah satu jalur jalan poros di kawasan dengan nama-nama jalan gunung. Selain Ijen, di kawasan itu terdapat pula Jalan Semeru dan Jalan Bromo. Jalan itu menjadi ikon bersejarah di Kota Malang. Terdapat banyak bangunan kuno peninggalan masa Hindia Belanda di sepanjang jalan itu. Bangunan-bangunan perumahan tersebut berbentuk villa. Sebagian bangunan masih ada yang mempertahankan bentuk aslinya, namun sisanya sudah ada yang berganti menjadi bangunan baru. Di masa Hindia Belanda, kawasan yang biasa disebut dengan Bergenbod atau kawasan jalan gunung-gunung itu merupakan daerah elit yang banyak dihuni bangsa Belanda dan bangsa-bangsa dari Eropa lainnya. Bahkan kawasan itu juga disebut sebagai kota mandiri, sebab di sekitar kawasan ini terdapat sejumlah fasilitas yang menunjang aktivitas keseharian warga, seperti keberadaan gereja katedral sebagai tempat ibadah, bangunan sekolah, pasar Oro-Oro sebagai pusat perdagangan, dan lapangan pacuan kuda sebagai tempat hiburan. Lapangan pacuan kuda itu diperkirakan di lokasi yang saat ini menjadi bangunan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Politekkes Malang. Selain itu, dibandingkan dengan jalan-jalan lainnya di Kota Malang, Jalan Ijen merupakan jalan yang paling elok dipandang. Terdiri dari jalan kembar yang di tengahnya terdapat taman. Sementara di sampingnya terdapat pedestrian dengan hiasan pohon palem. Biasanya taman dan pedestrian itu menjadi tempat bermain warga, khususnya di malam hari. Kawasan Ijen yang disebutnya sebagai Koridor Ijen adalah bentuk pengembangan masa lalu pembangunan daerah. Ijen itu merupakan satu koridor di dalam satu kawasan dari nama-nama gunung, kawasan perkembangan masa lalu. Kawasan yang ditata sedemikian rupa untuk dikembangkan. Kawasan itu dibangun oleh seorang arsitek asal Belanda, yaitu Herman Thomas Carsten sejak tahun 1935. Dikatakan Dwi ada 8 tahap perencanaan pembangunan di Kota Malang pada masa itu. Sementara Jalan Ijen merupakan tahapan pembangunan yang kelima. Ketika itu pembangunan dimulai dari Perempatan Bareng atau Perempatan Jalan Kawi hingga ke Gereja Katedral. Beberapa tahun kemudian, pada pembangunan tahap ke-7, Jalan Ijen dikembangkan mulai dari Gereja Katedral hingga ke Perempatan Lonceng di Jalan Bandung. Sejak saat itu, 2 tahap pembangunan itu menjadi satu kesatuan, yakni Jalan Ijen. Kepala Seksi Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Malang mengatakan ada berbagai peninggalan yang menunjukkan bahwa Ijen merupakan kawasan elit dan menjadi kota mandiri di masanya. Salah satunya adalah adanya bekas rumah listrik milik perusahaan AG Mini Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij atau disebut ENIEM, sebuah perusahaan penyedia listrik Belanda
yang berada di ujung selatan Jalan Ijen. Keberadaan rumah listrik itu untuk menerangi rumah-rumah di kawasan itu. Di sana ada Anyem, rumah listrik, karena diyakinkan rumah Ijen itu rumah-rumah elit, katanya. Sebagai pemerhati bangunan kuno, arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, melihat adanya upaya dari sejumlah pihak untuk menghilangkan sejumlah bangunan bersejarah itu. Salah satunya adalah adanya pembelahan di sepanjang Jalan Ijen. Selama ini, bangunan yang masih dipertahankan adalah yang berada di sepanjang Jalan Ijen, mulai dari gereja katedral hingga ke perempatan Bareng atau perempatan Jalan Kawi. Jalan itu biasanya disebut sebagai Ijen Boulevard. Sementara bangunan mulai dari gereja katedral ke arah utara sampai ke perempatan Lonceng Jalan Bandung terkesan dibiarkan sehingga bangunan kuno di lokasi itu nyaris habis menjadi bangunan baru. Padahal kawasan di sepanjang jalan itu merupakan satu kesatuan meski tahun pengembangannya berbeda. Yang konservasi mutlak diarahkan ke boulevard saja, sehingga bangunan kuno dari gereja ke perempatan Jalan Bandung tersisa beberapa saja. Ada sekitar 90-an rumah kuno di kawasan Ijen, sebanyak 40% diantaranya sudah menjadi bangunan baru. Ada berbagai modus yang kerap digunakan sejumlah pihak untuk menghilangkan bangunan warisan itu. Salah satunya dengan menggerogoti bangunan sedikit demi sedikit sampai menemukan alasan bahwa bangunan itu sudah tidak layak dan harus dibongkar. Setelah itu, lahan bekas pembongkaran itu dibiarkan kosong untuk menghindari protes warga. Lalu kemudian di lahan bekas bangunan heritage itu dibangun bangunan baru. Salah satu modus itu menghilangkan bangunan heritage seperti itu. Karenanya diharap pemerintah setempat lebih fokus menjaga kelestarian bangunan heritage yang ada di Kota Malang, terutama di kawasan Ijen yang darurat pembongkaran. Sebab jika satu bangunan sukses dibongkar, lainnya akan segera menyusul. Jalan Ijen Boulevard atau Jalan Ijen merupakan salah satu jalan protokol di Kota Malang, Jawa Timur. Jalan ini menjadi saksi sibuknya arus lalu lintas dan aktivitas warga Kota Malang. Jalan yang begitu ikonik dan indah ini dipenuhi pohon palem yang berjejer rapi dan rindang. Hingga kini kawasan Ijen masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Malang bagi para pelancong. Ada nilai historis yang sangat besar perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, karena kawasan Ijen menjadi salah satu daerah yang dikuasai Belanda. Jalan Ijen mempunyai fakta unik yang wajib diketahui untuk menambah wawasan tentang Kota Malang. Berbagai bentuk bangunan kuno dengan gaya arsitektur Belanda dapat ditemukan di Jalan Ijen yang masih dipertahankan sampai sekarang. Bangunan tersebut dijadikan hunian oleh pejabat Hindia Belanda pada masa itu. Saat ini bangunan kuno tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata yang luar biasa dengan sejarahnya yang begitu kental meskipun sudah mendapat banyak renovasi. Diketahui pada masa itu Jalan Ijen menjadi kawasan mandiri dan elit bahkan sampai sekarang. Hal ini kemudian dibuktikan dengan terdapatnya bangunan bekas rumah listrik. Itulah ulasan tentang sejarah dan fakta unik Jalan Ijen yang dapat menjadi destinasi tujuan wisata ketika berada di Kota Malang. Keindahan, tata letak dan arsitekturnya yang khas membuat kawasan ini juga digunakan sebagai pelaksanaan program
Car Free Day di Kota Malang. Car Free Day Ijen Boulevard menjadi salah satu pusatnya CFD di Kota Malang. Gerakan ini dibuka sekitar jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Sepanjang Jalan Besar Ijen sampai di Jalan Semeru. CFD di Ijen memang selalu ramai dengan orang. Ada yang datang untuk berolahraga seperti senam, ada yang datang bersama dengan hewan peliharaan dan berkumpul dengan sesama komunitas. Ada juga yang datang untuk memperkenalkan event yang akan digelar di Kota Malang. Di setiap hari Minggu pagi di Jalan Ijen, Anda bisa menemukan berbagai kuliner khas Malang yang dijajakan di pinggir jalan. Nah, itu teman-teman sedikit cerita tentang Jalan Ijen Boulevard atau Jalan Ijen Malang. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.